Lanjut modul yang kelima, di sini total ada 2 percobaan. Yang pertama itu adalah hubungan antara tekanan dengan volume. Kita buka aja link yang tersedia yang tertera di modul, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah gambaran grafik pressure terhadap volume. Jadi sebenarnya ada 3 komponen di sini, ada temperatur, volume, dan tekanan atau pressure. Langkah pertama di sini di lembar kerja adalah kita masukkan nilai temperaturnya 100 Kelvin. Kita atur 100 Kelvin di sini. Ini bisa dipilih, kita pilih yang pertama 100 Kelvin. Terus kita pilih bebas volumenya mau kita ambil berapa. Misalkan di sini ambil 1,5 dan nanti didapatkan nilai pressure-nya sebesar 66,67 kilo ini tekanan. Jadi di sini yang dicatat ke tabel adalah data-data ini, 3 data ini. Tekanan, volume, dan temperatur. Langsung kita catat di sini. Tadi misalkan tekanannya 66,67, terus volumenya 1,5. Di sini kita tulis. Setelah itu kita ulangi, kita dengan cara menaikkan volume, misalkan kita naikkan jadi 2, terserah 2,5, kita catat nilai akhirnya jadi berapa tekanannya. Begitu seterusnya. Sampai penuh tabelnya. Kalau sudah, nanti kita ganti temperaturnya jadi 200, kemudian kita naikkan atau turunkan terserah. Kita catat lagi di tabel. Begitu ulangi langkah-langkah untuk nilai temperatur 300 sampai 600. Sedangkan untuk percobaan yang kedua ini adalah percobaan mesin Carnot. Kita buka linknya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada reservoir yang suhu tinggi, di sini adalah yang suhu rendah, sedangkan ini adalah energi yang terpakai. Untuk yang tinggi ini, kalor tinggi ini tidak bisa dirubah, jadi nilai referensinya 100 Joule, sedangkan temperaturnya bisa kita ubah. Untuk mengganti temperatur tinggi, pakai yang ini, sedangkan yang temperatur rendah, yang sebelah kiri. Di sini Carnot efisiensinya kita atur 100% supaya nilai Carnot efisiensi dan actual efisiensinya itu sama gitu, kita atur 100%. Kalau gini kan ada 2 nilai yang berbeda, supaya mempermudah kita buat sama. Jadi nggak bingung nanti nilai yang mana yang dipakai. Jadi ini bisa dirubah-rubah, nilai temperatur tinggi dan temperatur rendah. Nanti akan berpengaruh ke nilai kalor rendah. Ketika temperatur dirubah, nanti akan berpengaruh ke KL atau kalor rendahnya dan ke energi yang terpakai. Di sini yang diminta adalah seperti yang disebutkan tadi, KIH-nya udah 100, Carnot efisiensinya 100. Yang kita rubah adalah TH dan TL. Nah, jadi ini dari komponen ini yang bisa kita rubah. Terus nanti perubahannya itu akan berpengaruh ke nilai KL dan nilai energi yang terpakai. Jadi nilainya terserah ya. Misalkan kita pertama mau pakai misalnya 500 Kelvin untuk temperatur tinggi dan temperatur rendahnya 130. Kita catat ininya berapa nih, KL-nya dan W-nya ke tabel. Setelah itu kita ganti, kita naikkan, misalnya kita rubah temperaturnya jadi temperatur tingginya jadi 560, kita catat lagi KL-nya berapa, begitu seterusnya sampai maksimal ada 10 baris. 10 baris yang di tabel ini kita penuhin semua. Sedangkan yang paling sebelah kanan ini, pojok kanan ini adalah nilai efisiensi. Itu kita hitung manual berdasarkan rumus yang sudah tertera. Ini ada 2 nih, bisa mau pakai yang
temperatur atau mau pakai yang kalor. Jadi hasilnya sama nanti jika memang perhitungannya benar. Di sini ada soal, jadi nanti pilih 3 baris, misalkan baris 1, baris 2, atau sama baris 5. Itu hitung manual, untuk yang efisiensinya itu hitung manualnya itu di foto. Jadi nanti tulis misalkan di kertas, terus di foto dimasukkan di hasil analisis sebagai bukti untuk pengerjaan bahwa itu memang benar-benar dikerjakan sendiri dan manual. Cukup 3 baris. Yang lainnya, efisiensi yang lain tuh tidak perlu ditampilkan, jadi 3 aja. Terus pertanyaan yang lain adalah, apakah mungkin membuat sebuah mesin dengan efisiensi 100% atau tanpa adanya kalor yang terbuang? Nah, itu mungkin atau enggak? Kalau mungkin, kenapa? Jelaskan alasannya. Dan kalaupun tidak mungkin, jelaskan juga alasannya. Oke. Terima kasih, itu cukup untuk sesi ini. Selanjutnya ke modul 6.